Shalom saudara yang terkasih, selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang merasa sakit dan yang kemungkinan terkena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran, saudara bisa memberitahu atau menyampaikan kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda atau ke kantor gereja untuk dapat didoakan serta mendapatkan nasihat dan penghiburan firman Tuhan. Kepada seluruh pimpinan PS, seksi sekolah minggu, dan kaum muda, diharapkan untuk meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja. Dan akan ada hamba Tuhan yang melayani. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita telah melakukan ibadah secara onsite dan online. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut ini. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Ibadah Minggu pagi pada tanggal 31 Oktober 2021 akan diadakan secara onsite dan online. Saudara yang mengikuti secara onsite bisa langsung datang tanpa mendaftar dengan syarat usia 12 tahun ke atas, mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan dalam kondisi sehat atau tidak sakit. Jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut ini, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA di nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak, Ibu, Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap 2, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, serta menghindari makan dan minum bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lebih dulu, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu,
Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Gloria lama, syukur lama. Gloria ya lama Tuhan. Gloria lama ya lama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Gloria lama ya lama. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya betul-betul bersyukur hanya oleh anugerah Tuhan saya masih bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Kita tahu COVID-19 melanda seluruh dunia. Dan saya pun tanggal 7 Februari kena COVID ini. Dan tanggal 13 saya harus masuk rumah sakit karena panas saya tidak turun-turun, terus tinggi. Dan tanggal 17 oximeter saya tiba-tiba turun menjadi 88. Saya ngabari istri saya dan istri saya langsung telepon ke dokternya dan dokter pun langsung menyuruh, memberitahu kepada istri saya untuk segera mencari ventilator dan ruang ICU. Sebab di rumah sakit itu saat itu penuh, tidak ada tempat. Istri saya lalu menghubungi Ibu Gembala dan Bapak Dr. Daniel Maranatha minta tolong dicarikan ventilator dan ruang ICU. Oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan yang secara ajaib, akhirnya Tuhan siapkan tinggal satu ventilator buat saya. Akhirnya dini hari tanggal 18 kurang lebih jam 2 pagi, saya pun dipindahkan ke rumah sakit Dr. Sutomo dengan cara diintubasi, ditidurkan. Sebab ternyata saat itu kondisi saya betul-betul sangat kritis. Sebab virus itu sudah masuk ke dalam darah dan menyebar. Diprediksi oleh dokter ini fase paling berat dan seringkali menjadi fase paling terakhir. Dokter pun mengatakan sudah sampai terminal. Bagi manusia, bagi dokter ini susah, kritis. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu dokter pun mengatakan mohon doanya. Saat itu betul-betul saya boleh dikatakan sudah ada di pintu gerbang maut, urutan nomor 1.
tinggal melangkah saja, tinggal tunggu matinya saja, tinggal tunggu dipanggil saja. Tapi yang terjadi apa? Ketika saya mengalami seperti demikian, banyak yang berdoa buat saya. Istri saya ketika mengetahui hal ini, langsung dia mengusir roh maut pergi dari saya. Keluar dari saya. Diusir roh maut, tidak boleh tinggal di dalam tubuh saya. Anak saya pun berdoa sungguh-sungguh kepada Bapak juga, tolong Papa, jangan ambil Papa saya, jangan ambil Papa saya. Saudara-saudara pun juga saya juga berdoa, hari harus hidup, hari harus hidup. Bapak Gembala Sidang mengerahkan seluruh jemaatnya, baik kaum muda, PPS 8 dan juga 11 juga semua anggotanya, cabang-cabang GTI Bukit Saitun, semuanya supaya apa? Berdoa syafaat, bahkan juga guru-guru sekolah minggu berdoa syafaat. Bahkan GBT Alpha Omega di mana saya pernah sekolah di sana, juga alumni Salom, membuat doa rantai terus menerus berdoa buat saya supaya saya mengalami kesembuhan. Juga GBI Kemang di Bogor, juga GBI Surya Kebenaran, GBI Bethlehem, mereka berdoa. Banyak yang berdoa. Mereka berdoa dengan betul-betul terbeban. Mereka sungguh-sungguh, bahkan mereka itu sampai menangis. Kenapa? Betul-betul terbeban. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia, dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka minta kepada Bapa di surga. Mintalah seperti Matius pasal 7 ayat yang ke-7, maka akan diberikan kepada mereka. Minta. Supaya saya sembuh, supaya saya hidup, supaya sehat kembali. Dan inilah jawaban doa dari Bapak, Ibu, Saudara. Saya pun oleh anugerah Tuhan masih hidup sampai hari ini. Ketika pertama kali di ruang ICU, saya mengikuti doa, salah satu doa yang ada, yaitu doa Harun. Mereka kaget ketika saya ikut, loh itu hari. Mereka seolah-olah nggak percaya, mereka seolah-olah tercengang. Anda itu rohnya hari, loh enggak itu hari. Mereka kaget dan mereka itu melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan saya. Meskipun masih di ruang ICU, tapi mereka itu melihat tangan Tuhan sudah mulai bekerja. Mereka berdoa siang malam mulai jam 1 sampai jam 2, malam setengah 8 sampai setengah 9. Mereka berdoa. Seperti Petrus dalam Kisah 12 ayat yang ke-5. Ketika Petrus ditahan di dalam penjara. Ketika Herodes hendak menahan dia, hendak membunuh dia. Yang terjadi apa? Jemaat sungguh-sungguh mendoakan tanpa berhenti kepada Allah. Dan yang terjadi apa? Petrus pun keluar dari penjara dengan cara yang ajaib. Tiba-tiba belenggu yang membelenggu Petrus kiri kanan tangannya itu lepas. Tiba-tiba pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya. Petrus berjalan lewat pintu demi pintu yang dijaga oleh 4 penjaga tiap pintu itu. Ada 16 penjaga, 2 di dalam, ada 18 penjaga. Tidak melihat Petrus keluar. Dan akhirnya Petrus pergi ke salah seorang tempat di mana banyak orang-orang yang berdoa. Dan Petrus menerangkan bagaimana Tuhan sudah menuntun dia keluar dari penjara dengan cara yang ajaib. Karena apa? Jemaat sungguh-sungguh berdoa. Sebab itu judul firman Tuhan sore ini, doa orang benar itu besar kuasanya.
Kita baca dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Silakan. Yakobus 5 ayat 16 dari King James Indonesia. Hendaklah kamu saling mengakui kesalahan-kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu disembuhkan. Doa orang benar dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. 17. Elia adalah seorang manusia yang sama keadaannya dengan kita. Dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya jangan hujan. Maka hujan pun tidak turun di tanah itu selama 3 tahun 6 bulan. 18. Maka ia berdoa lagi, lalu langit pun memberi hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Kita melihat doa orang benar itu sungguh-sungguh besar kuasanya. Ketika Elia berdoa, stop, hujan tidak boleh turun. Kita mengenal ada musim penghujan, ada musim kemarau. Dan itu terus bergantian. Tetapi ketika Elia menyetop hujan itu, dan yang terjadi apa? Hanya musim kemarau. 3 tahun 6 bulan. Lalu ketika Elia berdoa supaya apa? Hujan itu turun. Dan doa itu betul-betul luar biasa. Hujan pun turun. Doa itu sungguh besar kuasanya. Syaratnya ada 3. Yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh orang benar. Lalu yang kedua, dengan yakin sungguh-sungguh didoakan. Dan yang ketiga, dengan tekun berdoa. Kita bahas satu persatu 3 poin ini. Yang pertama, doa yang dipanjatkan orang benar. Bapak, Ibu, Saudara, apa sudah termasuk orang benar? Siapa sih orang benar itu? Orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan, untuk menunjukkan kebenarannya itu pada masa sekarang bahwa ia benar dan ia yang membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi orang berdosa, tetapi sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga menjadi orang-orang yang benar. Dan dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, karena itu sesudah dibenarkan oleh iman, kita beroleh damai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah kita itu dibenarkan, kita menjadi punya damai sejahtera dengan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Kita sudah diperdamaikan, ada hubungan yang manis antara kita itu dengan Allah. Sebab itu, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikannya dosa karena kita, supaya kita boleh dijadikan kebenaran Allah di dalam Dia. Hanya di dalam Tuhan kita jadi benar. Dan itu harus kita terus jaga hidup kita itu dengan benar. Dengan kekuatan kita sendiri enggak mungkin kita hidup benar. Senantiasa manusia ini cenderungnya jatuh dalam dosa. Inginnya baik, tapi apa? Yang diperbuat senantiasa salah. Yang diperbuat senantiasa yang jahat. Yang diperbuat senantiasa yang dosa. Hanya lewat Tuhan Yesus. Ketika orang itu percaya kepada Tuhan seperti gambar itu, Tuhan mengampuni dosa kita dan Tuhan melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa. Sebab itu tidak mungkin kita itu bisa benar dengan kekuatan sendiri. Mengapa? Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan dalam terjemahan nama kebenaran kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kebenaran kesalehan manusia itu seperti kain kotor, kain gombal. Hanya di dalam Tuhan kita bisa hidup benar. Sebab itu kita yang sudah disucikan oleh darah Tuhan, kita harus jaga diri kita itu baik-baik. Jangan berbuat dosa lagi. Dengan cara bagaimana?
tetaplah lekat dengan Tuhan. Tetaplah lekat seperti carang dengan pokok itu. Tetap lekat dengan Tuhan, jangan sampai putus sebab pasti nanti jatuh. Bagaimana caranya kita bisa tetap lekat dengan Tuhan? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa menanggung kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga boleh dinyatakan dalam tubuh kami. Kita harus mau pikul salib setiap hari, supaya apa? Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan Yesus itu nyata di dalam tubuh kita. Kita harus senantiasa mau dimatikan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-36 seperti yang tertulis, oleh karena engkaulah kami dimatikan sepanjang hari, kami diperhitungkan sebagai domba sembelihan. Setiap hari mau dimatikan, setiap hari mau hidup di atas mezbah. Roma 12 ayat yang pertama mempersembahkan tubuh kita. Tubuh ini dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadatmu yang sejati. Harus setiap waktu, setiap saat di atas mezbah. Tanda kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ada mezbahnya. Kalau orang Israel tidak ada mezbahnya, berarti hubungan dengan Tuhan putus. Tapi kalau bangsa Israel ada mezbahnya, berarti hubungan dengan Allah itu ada terjalin. Demikian juga, kalau kita hidup di atas mezbah, maka hubungan kita dengan Allah itu selalu terjalin. Ada hubungan yang manis antara kita dengan Allah. Dan Tuhan pun akan nyata di dalam kehidupan kita. Sebab itu doa orang benar, itu Tuhan gambarkan seperti mezbah dupa. Mezbah dan pedupaan ini enggak bisa lepas selama di dunia. Dupa ini berbicara tentang doa orang suci. Dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8, bokor emas penuh dengan dupa, yaitu doa orang-orang kudus. Ada doa, ada ucapan yang dikatakan dari siapa? Orang-orang kudus, orang-orang yang benar. Contoh, ketika Ayub hidup di atas mezbah, lembunya, keledainya, tiba-tiba saat itu dirampas oleh orang Seba. Kambing domba miliknya tiba-tiba terbakar dari api dari langit. Lalu unta-untanya yang begitu banyak dirampas oleh orang Kasdim. Lalu apa yang terjadi? 10 anaknya laki-laki dan perempuan tiba-tiba kerobohan rumah daripada si sulung dan mati semua. Seolah-olah itu masalah demi masalah itu bertubi-tubi datang menyerang Ayub. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dia ada mezbahnya dan dia keluar satu dupa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak bersalah di dalam bibirnya, di dalam perkataannya. Inilah orang-orang yang hidup sebagai mezbah dupa. Ada mezbahnya, ada pedupaannya. Juga kita melihat Sadra, Mesa, Abednego. Ada mezbahnya dengan apa? Mau dimasukkan dalam dapur api. Tapi dia mempunyai juga satu pedupaan yang indah berbau di hadapan Allah. Dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 sampai 18 di situ dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini yang dikatakan oleh Sadra, Mesa, Abednego. Dia diancam dimasukkan dalam dapur api. Tapi dari perkataannya keluar satu dupa yang berbau di hadapan Tuhan. Dan akhirnya apa? Sadra, Mesa, Abednego melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dia dimasukkan dalam dapur api, mujizat terjadi. Rambutnya pun tidak terbau-bau gosong, tidak terbakar. Baju yang dipakai pun tidak terbakar. Hanya ikatan yang mengikat dia itu yang terbakar, lepas. Tapi semua yang dipakai, bajunya, jubahnya, rambutnya pun enggak ada yang terbakar. Tidak mengalami luka-luka.
Ini orang yang hidup sebagai mezbah dupa. Riwayat hidupnya itu menjadi begitu indah luar biasa. Juga kita melihat contoh putra manusia Tuhan Yesus. Ketika dia hidup sebagai mezbah dupa. Dia harus mati di kayu salib, dia harus digantung di kayu salib, ada mezbahnya. Keluar satu pedupaan dari mulutnya kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada mezbahnya, ada dupanya. Orang yang hidup sebagai mezbah dupa, ada mezbahnya, ada salibnya, ada penyangkalan diri terhadap daging, tetapi dia tetap hidup benar di hadapan Allah dan dia bisa berdoa. Jadi mezbah dupa, dupa itu doa orang suci, mezbah itu orang-orang suci yang hidup sebagai korban sembelian setiap hari. Roma 8 ayat 36. Jadi mezbah dupa adalah satu kehidupan doa dari orang-orang suci yang pikul salib, yang hidup sebagai korban sembelian. Bagaimana, apakah kita sudah hidup sebagai mezbah dupa? Adakah salib yang sudah kita pikul saat ini? Ketika daging ini mau disalibkan, kita mau hidup dalam kekudusan, kita taat akan Tuhan. Ketika kita berdoa, ini satu doa yang berkenan kepada Tuhan. Ini satu kesukaan Allah yang luar biasa. Amsal 15 ayat yang ke-8. Doa orang jujur dikenannya. Tapi kalau daging ini enggak mau disalibkan, hidup dalam kedadingan, ketika mengalami mezbah dia berontak, ketika dia berdoa, doanya kekejian di hadapan Allah. Amsal 28 ayat yang ke-9. Sebab itu kita yang hidup di akhir zaman, ingat, yang diukur oleh Tuhan, yang akan ikut dalam pengangkatan adalah orang-orang yang hidup sebagai mezbah dupa. Coba dibaca dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, silakan. Maka diberikanlah kepada saya sebatang bulu seperti tongkat, dan malaikat yang berdiri itu berkata, bangkitlah dan ukurlah bait Allah dan mezbah, dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Ukurlah bait Allah dan mezbah dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Bait Allah yang mana yang diukur? Ayat yang kedua dari Wahyu 11 ayat yang kedua, silakan. Tetapi biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu, jangan mengukurnya, karena ia sudah diberikan kepada orang kafir, dan kota yang kudus itu akan diinjak-injak mereka 42 bulan lamanya. Halaman yang di luar bait Allah itu jangan mengukurnya. Jadi bait Allah yang diukur ini adalah bait Allah yang di dalam ruangan suci. Ukurlah bait Allah dan mezbah. Mezbah yang mana? Mezbah korban bakaran atau mezbah dupa? Ada dua mezbah. Tetapi karena ini yang diukur adalah yang di dalam ruangan kudus, maka yang diukur adalah mezbah dupa. Mengapa mezbah dupa ini yang diukur? Sebab ini merupakan sumber kuasa Allah yang menentukan apakah orang itu dapat bertahan di akhir zaman atau tidak. Sebab itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia pun berpesan kepada murid-muridnya supaya apa? Tunggu di kota Yerusalem supaya kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ketika kamu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus itu, kamu akan berubah. Kisah 1 ayat yang 8, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan yang terjadi 120 murid termasuk rasul-rasul itu menunggu di kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa. Dan yang terjadi akhirnya apa? Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hidup mereka yang tadinya takut berubah menjadi berapi-api, berubah menjadi bergairah. Mereka begitu semangat bekerja buat Tuhan. Lalu yang terjadi, Petrus dengan 11 rasul itu langsung berani keluar. Yang permulaan takut, permulaan sembunyi, permulaan pintunya ditutup. Tapi sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia langsung keluar, langsung berkata kepada orang banyak, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, bahwa Yesus sudah bangkit. Inilah orang-orang yang hidup sebagai mezbah dupa. Dia berapi-api, dia bersemangat, dia bergairah.
Karena urapan Allah itu turun di atasnya, minyak itu turun di atasnya. Dan orang yang sungguh-sungguh ini, dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi kalau orang itu tidak hidup sebagai mezbah dupa, akhirnya apa? Dia akan ketinggalan. Coba dibaca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Ini orang-orang yang tidak hidup sebagai mezbah dupa. Silakan. Maka naga itu menjadi marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi sisa-sisa benihnya, yang memegang perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Ini orang-orang yang ketinggalan. Dia pegang perintah-perintah Allah, hidup sebagai meja roti pertunjukan. Dia punya janji-janji firman Tuhan. Lalu apalagi? Memiliki kesaksian Yesus Kristus. Pelitanya menyala. Dia mempunyai kesaksian Yesus, dia hidup dalam pelayanan, aktif bergairah ikut dalam pelayanan. Apa ada mezbah dupanya? Ternyata enggak ada mezbah dupanya. Hanya pegang hukum Allah, mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Ternyata apa? Meskipun dia pelayanan, meskipun dia punya janji firman Tuhan, diam-diam dia simpan dosa. Diam-diam dia cinta perkara dunia. Diam-diam dia suka akan perkara-perkara kedagingan ini. Dan akhirnya benih yang ketinggalan ini dibinasakan oleh naga itu, oleh antikris. Sebab itu jangan sampai yang sudah pegang firman Tuhan punya kesaksian Yesus ternyata diam-diam hidup dalam dosa. Bapak Gembala, pemimpin kelompok tidak tahu apa yang saudara, Bapak Ibu perbuat. Tapi Tuhan tahu. Kalau hidup dalam dosa, meskipun punya janji-janji firman Tuhan, meskipun aktif dalam pelayanan, kalau ada dosa, akhirnya merosot turun dalam halaman dan akhirnya ketinggalan. Tapi kalau orang itu pegang firman Tuhan, punya kesaksian Yesus, dan dia suka berdoa, makin lama kerohaniannya akan meningkat. Dan akhirnya dia akan bisa tumbuh sampai sempurna. Sebab itu, hiduplah sebagai mezbah dupa. Maka Bapak, Ibu, Saudara akan termasuk golongan yang diukur untuk ikut di dalam pengangkatan. Indah kalau orang itu hidup sebagai mezbah dupa. Kita sudah belajar mezbahnya. Sekarang kita belajar tentang doa. Doa ini satu saluran penghubung antara kita manusia dengan Allah. Lewat doa inilah hubungan yang mesra, hubungan yang intim, hubungan yang baik itu terjalin. Lewat doa inilah kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertanya kepada Tuhan, kita bisa macam-macam hal kepada Allah. Lewat doa. Dan lewat doa itulah Allah bisa berbicara kepada kita. Suaranya terdengar. Karunia-karunia-Nya disalurkan ke dalam kehidupan kita. Hadiratnya betul-betul bisa dirasakan. Dan kuasanya itu turun di atas kehidupan kita ketika kita berdoa. Sebab itu saluran penghubung antara kita dengan Allah itu jangan sampai macet. Jangan sampai ada batu-batu yang membuntu hubungan antara kita dengan Allah. Dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat, belum berbuat, baru niat jahat aja dalam hati. Ketika hati ini rasanya itu jengkel, mangkel, pegel, emosi, iri, benci, dibiarkan. Yang terjadi apa? Tuhan tidak mau mendengar. Contoh dalam Alkitab jelas Saul. Dia iri kepada Daud. Maka Tuhan pun tidak menjawab ketika dia bertanya. Dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Karena apa? Ada dosa. Yesaya 59 ayat yang kedua, silakan.
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa ini yang membuat dia menyembunyikan diri, yang membuat dia tidak mendengar. Dalam Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar itu didengarnya. Doa orang benar itu didengarnya. Ketika orang benar itu berdoa, apa yang terjadi? Sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan. Sungguh-sungguh Tuhan menjawabnya. Contoh dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ketika janda di Sarfat mempunyai seorang anak, dan anak ini tiba-tiba sakit sangat keras. Bahkan dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17, sudah tidak ada nafasnya lagi. Dengan kata lain, gagal nafas, mati. Lalu janda ini langsung berkata kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Elia baru dibantu oleh janda Sarfat ini. Dia baru dibuatkan roti kecil, dipelihara setiap hari dalam masa kekeringan ini. Dia sudah mengadakan mujizat, dia melihat mujizat. Roti, tepung segenggam dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, enggak pernah habis-habis. Tapi tiba-tiba anaknya mati. Lalu apa kata Elia? Dalam ayat yang ke-19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia lalu mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Elia berdoa. Kita tahu Elia ini orang benar. Dan ketika orang benar ini berdoa, apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Tuhan mendengar doa orang yang benar. Sehingga apa? Yang dulunya sudah mati, ketika didoakan oleh orang benar, nyawanya kembali lagi. Dan akhirnya anak ini diberikan kepada ibunya, ini anakmu, ia sudah hidup. Doa orang benar itu besar kuasanya. Yang mati jadi hidup. Contoh yang kedua, Elia juga. Ketika dia melawan 450 Nabi Baal, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, Elia pun berseru-seru kepada Tuhan supaya membuktikan bahwa orang yang menjawab dengan api inilah Allah yang benar. Lalu Elia berdoa. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ketika Elia berseru kepada Bapa di surga, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, apa yang terjadi? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis jilatnya. Allahnya Elia itu Allah yang hidup. Allahnya Elia itu sama dengan Allah kita. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang menjawab doa. Asalkan hidup kita itu betul-betul benar. Langsung seketika saat itu juga api turun dari surga menyambar korban bakaran. Juga dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ketika Rahasia menyuruh orang itu bertanya bukan kepada Tuhan tapi kepada Baal Zephon, Elia pun menegur. Lalu Ahazia menyuruh seorang perwira dengan 50 anak buahnya untuk menangkap Elia. Elia yang ada di atas bukit, turunlah
Ini perwiranya begitu sombong, begitu angkuh, hendak menangkap Elia. Tapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Api turun lagi dari langit. Seperti apa? Yang dikatakan oleh Elia. Langsung 50 orang itu yang hendak menangkap dia dibakar habis. Diulangi lagi. Raja Ahasya enggak terima, diutus lagi utusan. 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-11. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Ayat 12, tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Dahsyat. Doa orang yang benar itu betul-betul duasanya. Bisa menurunkan api dari langit. Ketika orang benar itu berdoa, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, ketika anak-anak berdoa, yang hidup sebagai orang benar, apa yang terjadi? Matius 18 ayat yang ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa. Ketika orang benar ini berdoa, dia minta apa saja dikabulkan oleh Bapa kita di surga. Beberapa contoh lagi, Daniel, dia suka berdoa. 3 kali sehari dia berlutut berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Dan apa yang terjadi pada Daniel? Dia 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu ahli jampi yang ada di Babel. 10 kali lebih cerdas. Daniel suka berdoa, apa yang terjadi? Ketika dia dimasukkan dalam gua singa, tiba-tiba mulut singa itu dikatupkan. Tidak berani makan dagingnya Daniel. Padahal singa-singa ini kelaparan. Luar biasa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Juga ke Paulus dan Silas ketika dia itu dimasukkan di dalam penjara. Waktu Paulus dan Silas itu berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Dalam Kisah 16 ayat 26, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika Paulus Silas berdoa, terjadi gempa bumi. Pintu-pintu terbuka, belenggu mereka pun lepas. Dan selanjutnya, kepala penjara dengan keluarganya memberi diri dibaptis. Percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Ketika orang benar itu berdoa, terjadi sesuatu. Gempa yang terarah. Pintu yang terbuka, belenggu terlepas, jiwa-jiwa dibaptiskan. Ini doa orang yang benar. Sudah kita lihat beberapa contoh. Contohnya tadi adalah Elia. Kita tahu Elia ini manusia sama dengan kita. Jelas dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17, Elia adalah seorang manusia yang sama keadaannya dengan kita. Dia perlu makan, dia perlu minum. Sebab itu firman Tuhan datang kepada Elia ketika hujan dihentikan. Kamu pergi ke sungai Kerit. Kamu minum airnya itu untuk kamu. Dan aku akan kirimkan pagi dan petang roti dan daging. Elia perlu makan roti dan daging. Dia perlu minum dari sungai Kerit. Sebab kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, Elia pun juga akan mati. Dia sama keadaannya dengan kita. Bahkan ketika Isabel mendengar dari Ahab bagaimana nabi-nabinya sudah dibunuh oleh Elia. Lalu Isabel menyuruh utusan untuk berbicara kepada Elia bahwa besok hal yang sama akan terjadi atasmu. Apa yang terjadi pada Elia? Elia pun takut. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Elia sama dengan kita. Ketika menghadapi ancaman pun,
Bisa tiba-tiba dia mengalami ketakutan. Ayat yang keempat, dia bisa putus asa, cukup itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini yang terjadi pada Elia. Dia sama keadaannya dengan kita, sama-sama manusianya. Elia itu bukan manusia setengah dewa, atau dia itu manusia super atau manusia sakti, bukan. Dia sama dengan kita. Memakai tubuh yang sama. Permulaan pun ada hukum dosa dan maut. Kalau digoda pasti jatuh. Tapi karena Elia hidup sebagai orang benar, hukumnya berubah. Bukan hukum dosa dan maut yang selalu jatuh, tapi berlaku hukum roh. Tinggal dia mau pilih, dia mau taat pada Tuhan atau menuruti kedagingannya. Pada waktu dia menuruti kedagingannya, dia akan lemah, dia akan putus asa, dia akan takut. Tapi ketika dia taat kepada Allah, dia punya kuasa yang luar biasa. Sebab itu kita bisa meniru teladannya, bukan kelemahannya, bukan ketakutannya, bukan. Tapi ketaatannya, ketika sungguh-sungguh berdoanya yang langsung dijawab oleh Tuhan, ini yang kita tiru. Sebab apa? Sama seperti kita manusia. Juga Paulus, itu seorang yang sama dengan kita. Pada waktu Paulus ada di Listra dalam Kisah 14 ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dalam rahim ibunya dan belum pernah berjalan. Ayat yang ke-9. Orang ini mendengar Paulus berbicara dan Paulus yang terus memperhatikannya melihat bahwa ia memiliki iman untuk disembuhkan. Kisah 14 ayat yang ke-10. Berkatalah Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan ia pun melompat dan berjalan. Seketika saat itu juga doanya Paulus dijawab. Orang yang lumpuh itu langsung melompat, langsung berjalan. Luar biasa. Seketika saat itu. Dan yang terjadi apa? Orang-orang yang melihat hal itu langsung menganggap Paulus ini dewa-dewa. Oh ini dewa Zeus, oh ini dewa Hermes turun. Lalu imam-imam dewa Zeus itu pergi membawa lembu, membawa karangan bunga, hendak mempersembahkan korban bakaran kepada Paulus. Tapi apa jawab Paulus? Dalam Kisah 14 ayat yang ke-15, katanya, Tuhan, Tuhan, mengapa kamu melakukan semua ini? Kami juga manusia biasa yang serupa dengan kamu. Ini Paulus itu mengakui dia itu sama dengan kamu, gak ada bedanya. Tapi ketika dia hidup benar, dia berdoa, maka orang lumpuh pun seketika bisa berdiri, melompat dan berjalan. Yang dilakukan oleh Paulus, aku ini sama, serupa dengan kamu. Ketika Paulus tidak mau disembah, yang terjadi apa? Kisah 14 ayat 19, maka datanglah ke sana beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium yang menghasut orang banyak itu dan sesudah merajam Paulus, membuangnya keluar kota karena mengira ia sudah mati. Paulus nggak mau dipuji, Paulus nggak mau disembah, akhirnya dilemparin batu sampai dikira sudah mati lalu dibuang keluar kota. Ini orang benar, mengalami salib, hidup sebagai mezbah. Tapi ketika murid-murid itu berdiri di sekelilingnya, yang terjadi apa? Dia bangun, bangkit lagi, masuk lagi ke dalam kota itu, dan esok harinya dia pergi ke tempat yang lain bersama dengan Barnabas. Luar biasa, mujizat demi mujizat dialami oleh orang yang hidupnya sebagai benar. Rasanya nggak masuk akal. Sudah dikira mati, sudah dilemparin batu. Tentunya luka semuanya, tentunya hancur semuanya, tentunya berdarah semuanya. Loh, bisa tiba-tiba bangkit, masuk ke dalam kota, nggak takut lagi. Inilah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang sudah dikuasai oleh Allah. Orang-orang yang diurapi oleh Allah, nggak ada lagi yang ditakutkan. Dan besok pun dia pergi menginjil ke tempat yang lain. Karena apa? Paulus mengerti. Ketika orang memuji dia, ketika orang menyanjung dia, tidak. Saya ini sama seperti kamu manusia. Saya enggak patut dipuji, saya enggak patut disembah. Dia bukan dewa. Dia bukan yang lain, sama seperti manusia. Sebab itu poin yang pertama ini, yang sudah kita pelajari,
Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang benar. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu dengan yakin didoakan. Ketika kita berdoa, harus betul-betul ada keyakinan. Bagaimana kita bisa yakin kalau orang itu punya iman? Bagaimana orang itu punya iman kalau firman Tuhan itu turun ke atasnya? Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, jadi iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Allah. Iman turun dari pendengaran, pendengaran dari firman Allah. Jadi ketika orang itu mendengar firman Allah, dia peka, dia dengar, langsung taati. Apa yang difirmankan 100% akan berhasil. Apa yang dikatakan 100% pasti terjadi. Dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat ini pun berlaku dalam hidup saya. Pernah satu kali saya nggak bisa berdiri lama. Tiap kali berdiri lama begitu sakit. Pinggang belakang saya lupa yang keberapa, 4 atau yang kelima, mungkin sarafnya terjepit, sehingga nggak bisa berdiri lama. Sampai saya pun pernah berkhotbah harus duduk di kursi. Ketika yang lain berdiri memuji Tuhan, saya hanya bisa duduk. Ketika saya duduk, tiba-tiba di tengah-tengah kebaktian, ketika saya duduk di gereja selatan di situ, ketika saya duduk, tiba-tiba Tuhan berfirman, "Hari kamu berdiri." Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Ketika Tuhan sudah berkata, "Hari kamu berdiri," saat itu juga saya langsung berdiri. Dan oleh anugerah Tuhan, sampai hari ini saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Saya pun bisa kuat, saya pun bisa berdiri dengan kokoh. Kenapa? Firman Tuhan turun, saya taati, dan itu terjadi. Pernah juga satu kali, sudah lama, ketika anak saya menderita sakit, muntaber. Secara kedokteran harus masuk rumah sakit. Ketika saya bawa ke dokter sudah dibuatkan surat, harus opname di RKZ. Tapi saya bawa pulang, saya berlutut berdoa, Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Ke rumah sakit tidak salah, ke rumah sakit boleh, netral, enggak apa-apa. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan berfirman, anakmu enggak usah masuk ke rumah sakit, anakmu sembuh. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita taati. Anak saya pun disembuhkan oleh Tuhan dari muntaber. Tahun berikutnya sama terjadi, istri saya mengalami sakit, demam berdarah. Trombositnya turun dari 89, turun menjadi 86. Saya berdoa lagi, berdoa, Tuhan bagaimana Tuhan? Sekali lagi dirawat di rumah sakit tidak salah, tidak dosa. Tapi kembali Tuhan berfirman, tidak usah masuk ke rumah sakit, istrimu sembuh. Ketika kita berdoa dan Tuhan sudah berfirman, nggak usah masuk rumah sakit. Akhirnya apa? Saya taat, saya kerjakan. Istri saya pun sembuh dari demam berdarah. Ini yang terjadi ketika firman Tuhan itu sudah turun. Betul-betul kita mendengar suara Tuhan dan kita taati, 100% akan terjadi. Sebab itu kita harus limpah dengan firman Tuhan. Kalau kita limpah dengan firman Tuhan, kita baca dalam pengurapan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, Roh itu menghidupkan. Sehingga apa? Kita jadi mengerti. Apa-apa yang kita baca firman Tuhan, kita jadi mengerti. Sehingga apa? Hidup kita itu makin diubahkan. Kita punya janji-janji Tuhan yang kita simpan dalam hati kita. Saat menghadapi masalah, saat menghadapi problem, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan janji-janji firman Tuhan yang sudah kita baca. Tiba-tiba itu Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus itu berbicara dalam telinga kita. Janji Tuhan itu ingat? Iya Tuhan, kerjakan. Langsung bertindak, jadi. Luar biasa. Dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, dan yakin sepenuhnya bahwa Allah mampu melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya. Abraham yakin sepenuhnya
Allah mampu melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya. Saat itu umur Abraham 100 tahun. Rahim Sarah sudah tertutup. Sarah pun umur 90 tahun. Ketika firman Tuhan ini turun, bahwa Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Sarah tahun depan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Ishak. Abraham yakin. Dan dia pun mendapatkan anak. Sebab itu kalau firman Tuhan itu sudah turun ke atas kita, yakinlah. Meskipun faktanya saat ini belum terjadi, kita yakin. Kita mulai katakan, pegang janji Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kita nggak akan dapat. Tapi kalau kita yakin, bahkan kita berani mengatakannya, ada hasilnya. Ada hasilnya. Istri saya ketika melihat kondisi saya yang begitu kritis, dia pun mendapatkan firman secara pribadi, Yohanes 11 ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar hal itu, ia berkata, sakit ini tidak membawa kepada kematian, tetapi kepada kemuliaan Allah, supaya putra Allah dipermuliakan olehnya. Sakit ini tidak membawa kematian, tapi kepada kemuliaan Allah. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu kondisi saya betul-betul kritis. Virus itu sudah menyerang, sudah masuk, menyebar dalam seluruh tubuh. Tekanan saya naik jadi 170, 110. Turun jadi 70, 40. Detak jantung saya tiba-tiba jadi begitu cepat sampai 128. Saya nggak ada diabetes, tiba-tiba gula darah saya itu begitu tinggi, sampai setiap hari harus diinsulin. Lalu karena darah saya sudah keracunan, ginjal saya pun juga mulai bermasalah. Kreatin ini bertahap naik sampai 7 lebih. Bahkan didimer, kekentalan darah saya yang normalnya 500, tiba-tiba meningkat sampai enggak karuan, sampai 11.000. Dan oleh dokter pun diobatin supaya didimernya itu turun. Ketika diobatin, yang terjadi apa? Terjadi pendarahan. HB saya akhirnya turun menjadi tinggal 5. Sampai harus ditransfusi darah 8 kantong. Lalu tiba-tiba apa? Muncul benjolan di pinggang sebelah kiri saya. Begitu besar, begitu sakit permulaan. Ukurannya 9 kali 12 kali 21 cm sebelah kiri. Dipegang sakit. Dokter pun permulaan di USG. Permulaan di CT scan. Lalu akhirnya di MRI. Ternyata hanya gumpalan darah saja, bukan yang lain. Ini yang terjadi. Saat itu rasanya itu sudah gak ada harapan. Tapi istri saya tetap pegang. Sakit ini tidak membawa kematian. Roh maut keluar, roh maut pergi. Itu saya berdoa. Anak saya pun mendapatkan mimpi bahwa saya pulang diantar oleh kakak saya. Juga beberapa orang juga mendapatkan firman Tuhan dalam Mazmur 118, 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia sampaikan itu di kelompoknya, di PS-nya, dia sebarkan hari enggak mati. Lalu ada juga ketika dia perjamuan kudus di rumah, ketika dia lagi mengadakan, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada dia secara pribadi bahwa hari sembuh. Dan dia sampaikan, dia kirim WA itu, dia kirim ke ibu gembala, dia kirim kepada yang lain, bahwa hari sembuh. Bahkan di dalam pembicara kaum muda ada yang mengatakan, besok hari sadar. Besok pun saya sadar. Karena apa? Firman Tuhan turun. Dan dia berani menyampaikannya. Dia yakin firman Tuhan ini digenapi. Asalkan firman Tuhan turun, pegang baik-baik firman Tuhan. Jangan ragu-ragu. Seperti Elia. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama,
datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Firman Tuhan datang kepada Elia. Aku akan memberi hujan. Elia sebagai nabi Tuhan taat. Ayat yang kedua, lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Elia betul-betul nekat. Elia saat itu sebagai buronan. Orang yang dicari-cari, orang yang dikejar-kejar oleh Ahab dan bangsa Israel, dikatakan ini penyebabnya Elia. Kelaparan ini terjadi gara-gara Elia. Sehingga Elia yang disalahkan. Cari Elia sampai dapat. Kalau perlu, kalau dapat, bunuh dia. Ini yang terjadi. Tapi Elia disuruh menghadap kepada Ahab. Pergi, dia memperlihatkan diri kepada Ahab. Ketika permulaan dia bertemu dengan Obadya, dia pun berkata kepada Obadya, hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepada Ahab. Dan akhirnya Elia pun bertemu dengan Ahab dan dia berkata, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41, berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apakah Elia sudah mendengar bunyi hujan? Belum, masih kering kerontang, masih gersang, masih panas. Tapi Elia berani mengatakan kepada Ahab, pergilah, makan, minumlah, bunyi derau hujan sudah kedengaran. Elia harus menggenapi firman yang disampaikan sebelumnya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, ketika Elia berkata kepada Ahab bahwa tidak akan turun, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Dan Elia harus menggenapi firman ini. Dia berkata kepada Ahab, pergi, makan, minum. Bunyi derau hujan sudah kedengaran. Akhirnya ayat 45, dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Elia itu jadi. Itulah firman iman yang kami beritakan. Roma pasal 10 ayat yang ke-8, silakan dibaca. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Selanjutnya ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Firman iman, perkataan iman. Ini diucapkan karena yakin dalam hati sebab pekerjaan Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan, pasti jadi. Apa yang dikatakan pasti jadi. Jadilah bagimu sesuai dengan imanmu. Jadi ketika hati kita yakin, mulut kita harus berani mengatakannya. Markus 11 ayat yang ke-23, katakan kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah kepada laut. Asal kamu tidak bimbang tapi percaya apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Hati percaya, mulut harus berani berkata. Mulut harus berani berkata-kata. Saat Yosua berperang melawan 5 raja orang Yerusalem, 5 raja orang Amori dan raja Yerusalem. Tuhan sudah berfirman lebih dulu kepada Yosua, jangan takut kepada mereka sebab aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Tak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Firman Tuhan sudah turun kepada Yosua untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu. Sebab itu ketika Yosua berperang dan dia mengalahkan musuh-musuhnya, lalu yang terjadi apa? Yosua berkata di hadapan orang Israel, matahari berhenti di atas Gibeon, bulan di atas Ayalon. Berani berkata,
Maka matahari pun tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Apa yang dikatakan oleh Yosua digenapi. Matahari berhenti, bulan pun berhenti, sehari penuh. Sehingga apa? Musuh-musuh dikalahkan begitu rupa. Berkata, ucapkan, maka itu akan jadi. Ketika hati kita percaya, mulut kita berkata, itu akan jadi. Daud pun ketika melawan Goliat, dia pun berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepala dari tubuhmu. Akhirnya apa? Goliat pun dibinasakan. Kepalanya pun dipenggal seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Ketika bangsa Israel juga melewati Laut Kolsom itu, bangsa Mesir mengejarnya. Rasa-rasanya enggak mungkin perang melawan Mesir itu menang. Tapi Musa berkata kepada bangsa Israel, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Akhirnya tentara Mesir semuanya dibinasakan oleh Tuhan. Karena apa? Perkataan Musa. Jadi perkataan iman itu seperti jalan yang ajaib. Yang menembus segala macam kesukaran, segala macam problem, segala macam jalan buntu. Semuanya tembus oleh kata-kata iman. Firman iman yang kita ucapkan. Yakinlah ketika kita berdoa. Hati yakin, mulut pun yakin, maka itu akan jadi. Kita bisa yakin karena apa? Firman Tuhan turun. Yang kedua, karena apa? Dosa kita sudah dibereskan. Tidak ada lagi tuduhan. Sehingga kita bisa yakin. Yakobus 5 ayat 16a, hendaklah kamu saling mengakui kesalahan-kesalahanmu. Kalau ada salah, cepat bereskan, cepat akui dengan tulus. Pengakuan dosa yang tulus ini menghilangkan tuduhan di hati kita. Sehingga apa? Kita bisa mantap, tidak ada lagi tuduhan. Karena apa? Sudah dibereskan. Poin yang ketiga sekarang yang akan kita pelajari, yaitu dengan tekun. Doa dengan tekun. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, maka ia berdoa lagi, lalu langit pun memberi hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ketika Elia berdoa minta hujan, enggak langsung jadi. Enggak langsung sekali doa, langsung sampai terjadi hujan. Tidak. Sebab itu poin yang ketiga, doa dengan tekun. Ini yang akan kita bahas. Silakan baca dalam 1 Raja-Raja 18, mulai ayat yang ke-42 sampai 46. Silakan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmen, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Terus sampai 46. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, kita melihat di sini Elia bertekun berdoa sampai 7 kali. Baru dia melihat tanda-tanda dari Tuhan. Sebelumnya dia cuma berdoa sekali. Yang mati anak janda Sarfat itu hidup kembali. Dia hanya berdoa sekali. Api turun menyambar korban bakaran yang dia buat. Dia hanya berdoa sekali, penghulu, perwira, dan 50 orang dibakar habis.
Dulu berhasil, sekarang dalam tanda kutip seolah-olah gagal. Tapi Elia tidak putus asa. Doa sekali belum dijawab, dia tekun, dia yakin, dia terus berdoa, 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 berdoa. Mengapa dia begitu yakin? Sebab firman Tuhan sudah turun kepadanya. Bahwa Tuhan akan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Dia terus berdoa, dia yakin setelah melihat tanda kecil ini, Elia langsung bertindak dengan iman, dia yakin doanya dijawab oleh Tuhan. Lalu Elia pun berkata kepada bujangnya, pergi, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Jadi kalau firman Tuhan sudah turun, bertekunlah di dalam doa. Contoh orang yang bertekun, seperti seorang janda dengan hakim yang tidak takut akan Allah. Dalam Lukas pasal 18 ini, Tuhan pun memberi contoh perumpamaan. Orang itu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seperti janda ini, dia datang kepada hakim ini, belalah aku, belalah aku. Tidak, hakim ini berkata tidak, tapi dia datang lagi, belalah aku, belalah aku. Hakim bilang tidak. Janda ini enggak putus asa, besoknya datang lagi, belalah aku, belalah aku. Hakim menjawab, tidak. Besoknya datang lagi, belalah aku, belalah aku. Sampai akhirnya ayat yang kelima. Tapi sebab janda ini menyusahkan saya pun akan membelanya. Supaya jangan ia melelahkan saya, sebab ia datang terus menerus. Inilah orang yang bertekun, dia akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya. Juga seperti seorang sahabat, dia tekun, ketuk sahabatnya, rumah sahabatnya, tolong beri saya roti, 3 roti saja. Ini sahabat saya ini datang dari luar kota, dia mampir ke rumah saya, tolong beri, tolong beri. Tengah malam, permulaan rasanya enggak mungkin diberi. Sebab dia sudah tidur, sudah bersama-sama dengan anaknya di atas ranjang. Tapi karena dia ini tekun, akhirnya apa? Ia pun bangun, memberikan sebanyak yang ia butuhkan. Tertekunlah seperti 5 gadis yang bijaksana. Dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Hanya bedanya yang bijaksana dengan yang bodoh, cuma bertekun atau tidak. Orang yang siap sedia, Matius 25 ayat yang ke-10, akan masuk ke perjamuan kawin. Orang yang bertekun, orang yang mempunyai persediaan minyak. Seperti 5 gadis yang bijaksana ini. Dia mempunyai tempat minyak. Dia terus menerus berdoa. Gak hanya waktu perlu saja dia berdoa, tidak. Gak ada apa-apa pun dia berdoa, dia siapkan tempat untuk berdoa. Dia siapkan tempat untuk minyak. Dia siapkan tempat untuk urapan itu terjadi. Ini bedanya. Di mana Dora yang bodoh dan yang pintar hanya ada persediaan minyak atau tidak. Kalau orang itu bertekun, dia akan punya persediaan minyak. Yang bodoh membawa pelita tapi enggak membawa minyak. Yang bijak membawa minyak dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. Di akhir zaman, di zaman kita ini, penuh Roh Kudus saja tidak akan cukup. Kita perlu persediaan minyak, terus menerus diisi dengan minyak. Terus menerus bertekun dalam doa. Ini yang Tuhan ingatkan, terus menerus berdoa. Supaya apa? Ada hubungan, ada hubungan. Kalau kita itu ada hubungan lekat dengan Tuhan, gak gampang-gampang untuk jatuh dalam dosa. Gak gampang-gampang untuk berdosa. Tapi waktu perlu saja kita baru berdoa. Waktu ada tugas pelayanan kita berdoa. Waktu ada kebaktian kita berdoa. Waktu ada keperluan kita berdoa. Waktu ada ancaman kita berdoa. Waktu sakit kita berdoa. Itu betul. Gak salah. Tapi di hadapan Tuhan bodoh. Tuhan rindu meskipun gak ada apa-apa. Semuanya jalan baik, semuanya jalan lancar. Kita tetap berdoa. Waktu kita ada di sekolah kita berdoa. Waktu kita ada di rumah kita tetap berdoa. Waktu kita bekerja kita pun tetap berdoa. Selalu ada urapan, selalu ada minyak. Ingat, pedupaan ini dinyalakan terus menerus. Berdoalah tanpa berhenti. Jangan stop.
Ada waktu untuk kita berdiam diri di tempat tersembunyi, berdoa di dalam bilik minimal 1 jam. Tapi sesudah itu kita harus terus berdoa senantiasa. Saat kita berkendaraan pun terus berbahasa lidah, gloria lama syukura. Saat kita mendengar firman pun kita terus berbahasa lidah. Ini yang perlu kita lakukan, tekun berdoa. Ada orang yang bertanya, sampai berapa lama kita harus berdoa? Melihat keadaan saya itu begitu kritis, sampai berapa lama? Dokter sudah berusaha dengan maksimal, sudah dipasangi ventilator, dia sudah memberikan yang terbaik, diberi antibiotik, antivirus. Bahkan tanggal 25 dokter hendak melubangi tenggorokan saya untuk dibantu alat nafas. Sebab saya gagal nafas, tapi tidak jadi. Mengapa? Mengapa? Sebab doa orang benar itu luar biasa. Orang benar Bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menunduk pada kepandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. doa orang benar bila didoakan Dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Yang seharusnya saya di tracheostomy sampai hampir 4 kali, tapi akhirnya Tuhan gagalkan. Tidak sampai itu terjadi. Dan tanggal 2 Maret, akhirnya saya pun dilepas ventilator. Dan tanggal 27 Maret, saya sudah boleh pulang ke rumah. Karena apa? Doa. Doa. Yang rasanya keadaan itu sudah enggak ada harapan. Yang dokter pun sudah mengatakan sampai terminal. Tapi ketika berdoa,
berdoa, mujizat terjadi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Doa orang benar, besar kuasanya. Engkau sudah memberikan bukti. Engkau sudah memberikan fakta bahwa ketika orang benar itu berdoa, besar kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kembali janji firman-Mu. Engkau genapi dalam hidup kami semua. Sebab itu Tuhan, biar firman ini mengingatkan buat setiap kami semua di dalam segala perkara, agar kami berdoa kepadamu, agar kami menjaga hidup kami tetap benar di hadapan-Mu. Dan ketika kami berdoa dengan yakin, dengan tekun, maka Engkau menjawab doa kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Pada akhir kebaktian ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, kuasa, karunia Allah, boleh limpah dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa daku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.